Kalau lo perhatiin pelan-pelan, ada satu pola aneh yang muncul di banyak negara dalam beberapa tahun terakhir. Bukan cuma satu dua kejadian, tapi berulang, konsisten, dan selalu datang dengan alasan yang terdengar masuk akal di permukaan. Listrik padam massal, jaringan internet lumpuh, sistem pembayaran berhenti, bandara kacau, rumah sakit berpindah ke genset darurat, kota besar mendadak sunyi. Tidak selalu lama, kadang cuma hitungan jam, kadang 1 hari, tapi cukup buat ninggalin rasa tidak nyaman yang sama. Seolah dunia lagi dites, bukan buat kuat-kuatan, tapi buat terbiasa. Terbiasa dengan gelap, terbiasa dengan keterbatasan, terbiasa dengan keadaan darurat yang disebut sementara, tapi datangnya makin sering. Dan di titik ini, kita mulai bertanya, kenapa isu blackout sekarang dibicarakan secara terbuka, bahkan disimulasikan, dibahas di forum internasional, dimasukkan ke dalam dokumen kebijakan, dan dijadikan bahan latihan negara-negara besar. Padahal dulu pemadaman listrik massal dianggap kegagalan fatal yang harus dihindari mati-matian. Ada apa sebenarnya dengan arah dunia hari ini? Beberapa tahun terakhir, kita lihat pemadaman besar terjadi di Amerika Utara, Eropa, Asia, Amerika Latin, dengan penyebab yang selalu berbeda. Ada yang karena badai, gelombang panas, serangan cyber, kegagalan teknis, beban listrik berlebih, konflik geopolitik, sampai alasan transisi energi. Di satu sisi, semua alasan itu masuk akal secara teknis. Tapi di sisi lain, kalau lo susun potongan-potongan ini jadi satu gambar besar, ada satu pesan yang pelan-pelan muncul. Sistem lama sedang dipaksa berubah, dan selama proses itu, ketidakstabilan dianggap sebagai resiko yang bisa diterima, bahkan mungkin sebagai alat pembiasaan. Kita sering dengar istilah ketahanan energi, ketahanan digital, ketahanan nasional. Tapi jarang dibahas secara jujur apa arti ketahanan itu buat warga biasa. Ketahanan versi kebijakan sering berarti masyarakat harus siap menerima penurunan kenyamanan demi stabilitas jangka panjang. Bahasa halusnya, adaptasi. Bahasa kasarnya, lo diminta terbiasa hidup dengan lebih sedikit, lebih lambat, dan lebih terkendali. Blackout dalam konteks ini bukan cuma gangguan, tapi simulasi. Simulasi tentang bagaimana reaksi publik, seberapa cepat kepanikan menyebar, bagaimana orang bertahan tanpa akses digital, siapa yang paling terdampak, dan bagaimana narasi dibentuk setelahnya. Menuju 2030, dunia memang sedang berada di persimpangan besar. Transisi energi, perubahan iklim, konflik geopolitik, krisis pangan, krisis air, krisis utang, dan krisis kepercayaan publik datang bersamaan, saling memperkuat. Jaringan listrik modern yang sangat terpusat dan bergantung pada sistem digital menjadi titik lemah yang sangat strategis. Sekali terganggu, efeknya berantai, dan semakin kompleks sistemnya, semakin sulit dipulihkan dengan cepat. Ini bukan opini kosong, ini realitas teknis yang diakui oleh para insinyur dan pembuat kebijakan sendiri. Yang menarik, alih-alih memperkuat sistem agar benar-benar tahan banting, banyak negara justru fokus pada manajemen krisis dan komunikasi publik. Bagaimana menjelaskan pemadaman agar tetap diterima? Bagaimana mengemas gangguan sebagai bagian dari proses menuju masa depan yang lebih hijau, lebih aman, atau lebih berkelanjutan? Sekali lagi, di permukaan terdengar mulia, tapi di lapangan, warga kecil yang paling merasakan dampaknya. Usaha kecil mati listrik, pedagang rugi, pekerja harian kehilangan penghasilan, lansia dan pasien medis terancam, sementara mereka yang punya sumber daya selalu punya cadangan. Di titik ini, gue nggak bilang ada satu aktor jahat yang mengatur semuanya. Dunia terlalu kompleks untuk disederhanakan seperti itu. Tapi ada kecenderungan yang jelas. Krisis hari ini tidak lagi dihindari sepenuhnya, melainkan dikelola. Ketidaknyamanan tidak lagi dianggap musuh utama, tapi alat untuk mempercepat perubahan perilaku. Lo dibiasakan dengan ide bahwa hidup tanpa listrik beberapa jam adalah normal, tanpa internet 1 hari adalah wajar, tanpa uang tunai digital adalah resiko yang harus diterima. Pelan-pelan, standar kenyamanan diturunkan, ekspektasi dikalibrasi ulang. Dan jangan lupa, dunia digital membuat kita sangat patuh tanpa sadar. Selama listrik dan internet menyala, hidup terasa terkendali. Begitu mati, banyak dari kita kehilangan arah. Tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus bagaimana, bahkan tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Ketergantungan ini bukan kebetulan, tapi hasil dari puluhan tahun pembangunan sistem yang memusatkan kendali. Blackout mengungkapkan satu hal yang jarang kita akui. Kemandirian individu dan komunitas kita jauh lebih lemah dibandingkan generasi sebelumnya. Isu blackout juga tidak bisa dilepaskan dari keamanan siber. Serangan digital sekarang dianggap sama berbahayanya dengan serangan fisik. Infrastruktur energi, air, transportasi, dan komunikasi semuanya terhubung ke jaringan. Sekali celah ditemukan, dampaknya bisa meluas tanpa satu peluru pun ditembakkan. Negara-negara sadar akan ini, dan mereka tahu tidak ada sistem yang 100% aman. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah blackout bisa terjadi, tapi kapan dan seberapa siap masyarakat menghadapinya.
Menuju 2030, banyak dokumen kebijakan global berbicara tentang resiliensi, adaptasi, dan kesiapan menghadapi gangguan. Kata-katanya terdengar tenang, teknokratis, bahkan optimistis. Tapi di balik itu, tersimpan pengakuan bahwa masa depan tidak akan stabil seperti yang kita harapkan. Dunia tidak sedang menuju garis lurus kemajuan, tapi jalan berliku penuh guncangan. Dan blackout adalah salah satu simbol paling nyata dari guncangan itu. Yang sering luput dari pembahasan adalah dampak psikologis dan sosialnya. Ketika listrik mati, yang padam bukan cuma lampu, tapi rasa aman. Ketika internet mati, yang terputus bukan cuma koneksi, tapi identitas sosial banyak orang. Dalam situasi seperti itu, solidaritas bisa muncul, tapi konflik juga mudah meledak. Sejarah menunjukkan krisis energi sering diikuti oleh kerusuhan, penjarahan, dan meningkatnya ketegangan sosial, terutama di wilayah dengan kesenjangan tinggi. Dan sayangnya, kesenjangan global hari ini berada di level yang mengkhawatirkan. Gue tahu, sebagian dari lo mungkin mikir ini terlalu gelap, terlalu pesimis. Tapi bersikap kritis bukan berarti putus asa. Justru sebaliknya, kesadaran adalah bentuk kesiapan paling dasar. Dunia tidak sedang kiamat besok pagi, tapi jelas sedang berubah arah. Dan perubahan besar jarang datang tanpa gesekan. Blackout, krisis energi, gangguan digital, semua itu adalah gejala dari sistem yang sedang dipaksa bertransformasi lebih cepat daripada kemampuan manusianya untuk beradaptasi. Yang jadi pertanyaan penting buat kita sebagai individu bukan apakah kita setuju atau tidak dengan arah dunia, tapi seberapa siap kita secara mental dan praktis. Bukan dalam arti menimbun ketakutan, tapi membangun ketahanan pribadi. Punya pola pikir yang tidak panik, tidak terlalu bergantung, dan tetap rasional di tengah ketidakpastian. Karena pada akhirnya, sistem sebesar apapun akan selalu rapuh tanpa manusia yang sadar dan tangguh di dalamnya. Dunia seolah disiapkan untuk gelap bukan karena semua orang ingin kegelapan, tapi karena terang yang kita nikmati selama ini dibangun di atas fondasi yang tidak sekuat yang kita kira. Dan sekarang, fondasi itu diuji, sedikit demi sedikit. Mungkin bukan untuk menghancurkan, tapi untuk melihat siapa yang siap bertahan dan siapa yang terlalu nyaman untuk berubah. Di bagian akhir ini, gue pengen lo tarik napas sebentar. Ingat bahwa meskipun dunia terasa makin tidak pasti, manusia selalu punya kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Sejarah membuktikan itu berkali-kali. Kesadaran adalah langkah pertama, bukan untuk takut, tapi untuk bijak. Tetap kritis, tetap tenang, dan jangan biarkan kegelapan, baik secara harfiah maupun simbolis, mematikan akal sehat dan empati kita. Kalau lo ngerasa narasi ini relevan dan perlu didengar lebih banyak orang, lo bisa bantu dengan cara sederhana. Like videonya, share ke orang-orang terdekat lo, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol, berbagi sudut pandang, dan belajar membaca arah dunia bersama-sama. Pelan tapi sadar, kritis tapi tetap manusiawi.